Negeri kita adalah negeri yang memiliki karunia berlimpah. Sayangnya, sering kita kurang menyadarinya. Atau kalaupun disadari, kita tidak memiliki gambaran betapa besar manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari jika kita mau dan berusaha mengolahnya. Berikut adalah sepenggal cerita dari sahabat tentang pemanfaatan energi angin dan matahari yang tersedia sepanjang tahun di negeri kita, dan hasilnya dapat mengubah nasib dan mensejahterakan warga Dusun Ngentak di pesisir selatan Pulau Jawa. Ngentak terletak di tepi Samudra Hindia, kurang dari 1 jam bermobil dari kota Yogyakarta ke arah selatan. Sampai sekitar tahun 2010, tidak banyak yang mengenal Ngentak. Saking sepi dan terpencil, pantainya, Pantai Pandang Simo, sering digunakan sebagai tempat uji coba peluncuran roket eksperimental, agar kalau melenceng, tidak kena siapa-siapa. Kini Ngentak termasuk kampung yang ramai, terutama Sabtu, Minggu, dan musim liburan. Nama pantainya bukan Pandang Simo lagi, tapi Pantai Baru, sebuah kawasan wisata andalan Kabupaten Bantul. Perubahan di Ngentak boleh dibilang amat pesat, karena berlangsung dalam tempo kurang dari 5 tahun. Sebuah lompatan mendadak bagi warga lama, seperti Pak Jumali, yang menetap di Ngentak sepanjang hidupnya. Dong, Pak. Selamat siang, Bu. Pak Jumali, betul, Bu. Iya, Pak. Iya. Pantai Pandang Simo ini dan Ngentak ini apa bisa maju seperti ini kalau nggak ada PLTH? Ya. Jujur ya, Bu ya, kalau tanpa PLTH saya kira tidak akan ramai secepat ini, Bu. Karena memang keberadaan PLTH sendiri di samping mensuplai kebutuhan listrik kami untuk penerangan warung-warung ini semua, Bu. Juga penerangan jalan dan tempat-tempat umum seperti musola sana ya, Bu ya. Ini keberadaan PLTH itu sering dikunjungi oleh para pejabat, Bu. Seperti Menteri Ristek pernah datang kemari untuk meresmikan, kemudian Pak Gubernur, Ibu Bupati, sehingga mau tidak mau kami banyak terbantu dalam hal promosi. Apa pekerjaan warga Ngentak sini sebelum ada PLTH? Ya. Warga Ngentak ini yang paling banyak pekerjaannya adalah petani dan peternak, Bu. Kemudian sebagian ada nelayan. Pembangkit listrik tenaga hibrida atau PLTH di Ngentak memanfaatkan kombinasi tenaga angin dan tenaga surya untuk menghasilkan listrik. Pada siang hari, kedua sumber daya dimanfaatkan. Di malam hari, saat matahari tenggelam, listrik dapat terus dihasilkan dengan hanya mengandalkan tenaga angin. Listrik yang dihasilkan PLTH Ngentak disimpan dulu dalam baterai-baterai besar, baru kemudian disalurkan ke lampu-lampu penerangan jalan, warung-warung, mesin penghasil es, rumah-rumah warga, pompa air tanah untuk tambak, dan sebagainya. Sejak merintis pembangunan PLTH Ngentak pada sekitar tahun 2010, Kementerian Riset dan Teknologi selalu melibatkan tenaga-tenaga lokal, warga, dan pemuda Ngentak. Mereka kemudian yang mengelola dan memelihara pembangkit listrik mereka sendiri. Salah seorang di antaranya adalah Mas Bagong. PLTH di sini digunakan untuk salah satunya untuk pembuatan es kristal, produksi es kristal yang digunakan, yang dibutuhkan warung-warung kuliner di Pantai Baru. Selain itu ada untuk penerangan jalan, untuk listrik warung-warung di kawasan pantai ini, juga salah satunya lagi itu untuk
pengangkatan air. Yang sedangkan air itu juga digunakan di warung-warung Pantai Baru. Mas, Iya. Sugeng, Iya, Bu. kabarnya? Baik, Bu. Nih, Mas, apa saja yang Anda lakukan ini untuk mengoperasikan dan merawat dan memelihara PLTH Ngentak ini? Di sini secara rutin yang di ruangan ini khususnya monitoring, Bu. Gimana besaran arus masuk dan arus keluarnya yang digunakan untuk beberapa warung. Di sini kan ada kontrol di situ biar bisa tahu berapa ampere, berapa watt yang digunakan per warungnya, Bu. Kehadiran listrik tidak saja mengusir kegelapan dari jalan-jalan di Ngentak, tapi juga memeriahkan kehidupan di Pantai Pandan Simo yang dulu sepi, dengan menjamurnya warung makan yang siap menjamu para pengunjung. Ketika saat itu karena kami waktu itu ya kondisi saya yang kurang memungkinkan di Tawang Pasir, kami kan buruh, Mas. Buruh di bahan bangunan, perusahaan bangunan, ataupun bisa dikatakan jasa konstruksi gitu. Di samping masih aktif di buruh swasta, kami juga mengelola warung ini. Karena dengan keberadaan warung ini sekarang sudah bisa untuk menambah penghasilan saya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Monggo silahkan dicicipi. Ini kelapa muda dari Pantai Baru. Pak Wandi sudah berapa lama buka warung di sini? Saya buka warung di sini sejak tahun 2010. Jadi sampai sekarang sekitar kurang lebih ya 3 tahun lah, 3 tahun berjalan ya lah. Terus bagaimana biayanya dibandingkan dengan kalau pakai listrik PLN? Untuk biayanya kalau kita bandingkan dengan PLN jelas lebih murah yang dari PLTH ya, Bu. Karena kalau dari PLTH itu pertama untuk pemasangan instalasi gratis. Kita nggak dipungut biaya sebesar pun. Kemudian biaya per bulan dari PLTH itu kalau untuk yang penerangan doang itu 10.000 tiap bulannya. Tiap bulan. Tiap bulannya. Jadi bagi kami cukup murah lah. Nah kemudian untuk yang air kan kami juga menggunakan air yang dari PLTH juga. Itu per bulannya cuma 20.000. Oh, murah sekali iya, ya, Pak, itu ya? sudah kita gunakan bebas untuk masak segala macam, masak dan sebagainya itu. Listrik PLTH bukan hanya memeriahkan Pantai Baru dengan penerangan jalan dan warung-warung, tapi juga usaha-usaha lain. Nanti kita akan bicarakan hal ini setelah saya jalan-jalan ke pantai ya. Mas, iki nyalainnya gimana? Nih, Bu, menjadi artinya ya. Listrik, tenaga surya, dan tenaga angin yang sumbernya tersedia melimpah di negeri kita dalam sekejap mengubah Pantai Pandan Simo di selatan Yogyakarta yang dulu sunyi menjadi kawasan wisata Pantai Baru yang meriah, menggairahkan kehidupan 268 kepala keluarga yang tinggal di Dusun Ngentak. ATV adalah merupakan pekerjaan dan mata pencarian baru bagi pemuda-pemuda Ngentak yang tumbuh subur seiring dengan dibukanya pantai wisata baru. Salah seorang pengusaha penyewaan ATV adalah Mas Iwan dan dia juga pengelola PLTH Surya dan Angin. Mari kita temui Mas Iwan sekarang. Ya, dah Bu. Alhamdulillah. Mas Iwan, Ya. dulu sekolah di mana? Dulu saya kuliah di UGM, Fakultas Teknik G3.
kenapa tertarik mengelola ATV dan PLTH ini? Iya ya, yang gimana ya Bu ya? Saya tertarik karena ini, saya sudah memang lahir dari sini, memang asli penduduk di sini dan peluang usaha. Selain itu saya juga kerjanya di PLTH yang kebetulan dekat. Oh. Dulu pernah dilatih di mana? Saya untuk bisa mengelola ini? Saya untuk ke PLTH saya pernah dilatih sampai ke Jerman. Ke Jerman? Iya. Ah, jauh sekali, hebat ya. Itu pelatihan. Listrik, tenaga surya, dan tenaga angin dari PLTH Ngentak menjadi sumber daya bagi pompa yang mengairi tambak-tambak air tawar milik warga. Ikan nila, lele, dan mujair menjadi komoditi alternatif dari Pantai Baru, terutama ketika musim angin kencang tiba dan nelayan tidak bisa melaut. Ya, saya sendiri, kolam saya itu ada 5 kolam dengan ukuran 4x8. Itu awalnya itu dari ristek itu lele sama gurami ikannya. Kemudian yang dari ristek itu ikan nila bes. Ya, kalau hitung-hitung itu per kolam itu kalau misalnya tabur benih misalnya nila misalnya tabur 1000 benih misalnya. Nah itu misalnya benih itu ukuran 23 atau ukuran 46 misalnya itu. Nanti umur sekitar 6 bulan itu rata-rata itu sekitar 50 kilo. Kemudian harganya itu kalau di atas 10.000 per kilo itu ternyata juga mendapat untung. Sebagian besar ikan hasil tambak air tawar di Ngentak menjadi pasokan bagi warung-warung kawasan wisata Pantai Baru. Masak nopo, Bu? Masak ulam, Ulam. Ngangge bahan bakar nopo? biogas. Biogas. Kathah bedanipun, harganipun nek ngangge biogas kalian ngangge LPG. Lumayan Bu, hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat? Nggih. Kalau pakai gas Ngangge LPG, kalau LPG. biogas jauh lebih murah. nggih. Oh. Kalau pas rame ini cuman dipakai yang buat asam pedas, apa yang nanak nasi itu bisa. Jadi dua macam ya, Dua pakai macam ya, ini biogas pakai. juga, pakai Iya. LPG juga, tapi Iya. banyak pakai biogas dapat Iya, mungkin kalau ya. nggak tergesa-gesa yang pokok pakai biogasnya kan lebih murah Oke. kalau di sini. Di Ngentak, upaya memanfaatkan energi terbarukan yang berlimpah tidak terbatas pada angin dan matahari. Setiap hari, Pak Hani mengumpulkan kotoran dari 250 ekor sapi milik warga, lalu mengolahnya menjadi bahan bakar untuk warung dan rumah tangga. Pelanggan hanya dikenakan iuran Rp10.000 per bulan, artinya kurang lebih 1/7 sampai 1/15 kali lebih murah ketimbang memakai gas LPG biasa. Untuk proses produksi biogas itu pertama kali kan membuat digester. Digester itu bisa terbuat dari fiber, bisa terbuat dari plastik, kemudian bisa terbuat dari batu bata. Bentuknya itu bermacam-macam, ada yang berbentuk kubah, terus kerucut, tabung, kemudian 4 persegi panjang. Kemudian yang di sini itu dibuat yang berbentuk kubah. Kemudian setelah saya selesai membuat digester tadi, untuk pengisian itu diisi kotoran, artinya kotoran sapi atau sering disebut kohe, kotoran hewan, itu dicampur dengan air dengan perbandingan untuk kotoran 60%, 40% airnya. Nah, setelah hari pertama kita memasukkan kotoran tadi, kita tunggu sampai 14 hari dia sudah mengeluarkan gas dengan sendirinya. Tapi untuk hari berikutnya kita harus rutin untuk mengisi, artinya continue gitu. Kemudian nanti gas yang dihasilkan sudah dapat untuk menghidupkan kompor atau untuk memasak, kemudian bisa lagi untuk sebagai pengganti bensin untuk menyalakan genset. Semua tampak berjalan baik dan benar, sangat harmonis, penuh semangat usaha, selaras dengan pelestarian lingkungan hidup.
Tapi betulkah tidak ada masalah atau potensi terjadinya masalah? Ini perlu dicari tahu agar kita tidak terlena. Pemanfaatan energi terbarukan yang berlimpah mulai dari sinar matahari, angin hingga biogas yang berasal dari kotoran sapi memacu peningkatan kesejahteraan warga Ngentak di pesisir selatan Yogyakarta. Persoalannya, tidak pernah ada yang bebas murni dari kendala. Seberapa siap warga untuk menghadapinya? Untuk urusan kendala teknis, sebaiknya kita tanyakan saja kepada Mas Bagong. Iya, dulu dari awal memang ada yang untuk es balok untuk pengawetan ikan, tapi ada kena gangguan alam yang kurang menyenangkan, itu mesinnya kurang, baru rusak, itu sekarang baru tahap pembenahan biar bisa digunakan lagi. Apa masalah paling sulit selama ini yang pernah dialami oleh PLTH Ngentak ini? Kesulitan yang pernah dialami di sini satu tim, salah satunya itu pas kendala alam petir, Bu. Itu suatu jaringan tersambar petir, itu sempat 1-2 hari sempat off. Tapi berhubung itu teknisi-teknisi yang di sini berupaya membuat inverter dari produk lokal. Dia cukup untuk menghidupi warung, tapi waktu itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan es sempat nggak produksi. Tapi sekarang ada dari pemerintah memberi bantuan inverter lagi, sekarang udah optimal lagi es kristalnya. Berapa lama daya tahan komponen daripada PLTH ini seperti baterai, inverter itu, dan kalau rusak ini dari mana, di mana cari gantinya? Iya, komponen yang di sini ada beberapa, Bu. Salah satunya inverter, tapi selama ini dari tahun 2010 sampai saat ini kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun ini relatif lancar, tapi ada beberapa kendala, Bu. Kalau si inverter terlalu banyak beban, ini dikasih pengamannya sekring. Nanti kalau mungkin cuman ganti sekring itu, Bu, khusus inverter. Tapi carinya sekringnya gampang. Kalau cari sekringnya gampang di kota sini ada. Ketergantungan pada produk luar negeri adalah perkara klasik di negeri kita. PLTH Ngentak juga tidak luput, terutama ketika komponen-komponen panel surya dan kincir listrik mulai aus dan rusak. Pak Kriswantoro, salah satu pemrakarsa PLTH Ngentak dari Kementerian Riset dan Teknologi, menyadari perlunya bengkel kerja listrik hibrida untuk mengatasi ketergantungan pada komponen impor. Kalau yang masih tergantung dari luar negeri ya, yang tadi pertama ya, itu menyangkut kualitas. Ini memang inverter ya, ini perangkat utamanya, karena sistem kontrolnya ini yang harus benar-benar kompleksitasnya ini dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kalau yang bisa dibuat di workshop yang untuk keperluan PLTH itu, yang pertama baling-baling atau sudunya kita sudah bisa membuat dan kita sudah coba di sana, sudah dicoba operasi sama ya dengan produk dari luar ya. Jadi aplikasinya tidak, kalau kita lihat dalam operasinya nggak kalah dengan yang produk luar. Pak Kris, ya. Berapa jumlah siswa atau peserta workshop sekarang ini? Kalau jumlahnya banyak ya Bu, dari UNJ ada, dari UMY ada, dari SMK di Bantul banyak. Ini yang terakhir ada 7 orang dari Tegal,
SMK ya, kemudian dari UMY itu juga mahasiswa untuk S1 ya. Dari sekitar Jogja aja ini? Yang ini Jogja, kemudian yang satu Jawa Tengah, yang terakhir ini. Terus apakah sudah ada yang pernah berhasil mengembangkan PLTH ini di daerah masing-masing? Sudah ada yang dalam hal ini ikut menginstalasi dan mengoperasionalkan, yaitu di daerah Sulawesi Utara. Ya, jadi mereka dilatih dulu di workshop ya, kurang lebih 1,5 bulan, mulai dari membuat komponennya, kemudian menginstalasinya, kemudian monitoring sampai menyalurkan energinya, memanage hasil produksi listriknya. Persoalan lainnya menyangkut perkembangan warga Ngentak sendiri. Jumlahnya terus bertambah, begitu juga kebutuhannya. Demikian pula masyarakat sekitar Pantai Baru, semua berubah. Iya Pak, terus saya dengar juga katanya hanya warga Ngentak sendiri yang boleh buka usaha di sini. Kenapa tuh? Ya, sebenarnya bukan hanya warga Ngentak Bu, tapi untuk warga luar itu kita berikan porsi tersendiri Bu untuk usaha di sini. Namun memang untuk hal kepemilikan ini memang kita khususkan untuk masyarakat Ngentak. Karena untuk menjadi seperti ini penuh dengan perjuangan yang berat Bu. Untuk menanam pohon-pohon ini perlu pengorbanan dan yang sangat berat. Bayangkan untuk menanam di tempat yang gersang ini, mereka harus ngusungi kotoran ternak itu, ya sapi itu dalam suasana hujan, barangkali ya untuk pupuk ya. Sehingga kalau sekarang sudah jadi baik, kemudian seperti ini kita buka untuk orang luar, masyarakat kami akan kalah bersaing. Karena dalam segala hal masyarakat kami kalah. Sudah banyak yang dilakukan di Pantai Baru. Yang dulu adalah pantai yang sepi, Pantai Pandan Simo. Terutama setelah PLTH atau pembangkit listrik tenaga angin dan surya dibangun di sini. PLTH ini bisa dibangun di seluruh daerah di Indonesia. Kita tidak boleh terlena karena pekerjaan masih banyak. Assalamualaikum, saya Titi Soeharto. Saksikan episode cerita dari sahabat selanjutnya yang kita lihat saja nanti.